Cerita dimulai dari Makoto, Mio, dan petualang Kroco yang sedang berlarian karena diserang oleh penjaga hutan yang disebut juga Oni Hutan. Makoto bermaksud mengatasi situasi ini tanpa terjadi pertarungan ya guys. Dia pun punya ide untuk memasukkan petualang Kroco ini masuk ke kota ilusi, yaitu kota buatan yang berisi orang-orang dari sub ruang untuk mengenalkan dan menjual produk dari sub ruang guys. Para petualang Kroco pun menghilang. Oni Hutan atau penjaga bunga ambrosia ini mengira Makoto membakar ikannya sendiri. Untuk menyerahkan Mio agar tidak mengamuk, Makoto menyuapinya dengan makanan kesukaan Mio, yaitu darah Makoto yang mengandung mana super. Lalu Mio pun kembali tersadar dan tenang, dan kembali menjadi waifu yang sangat lucu seperti ini ya guys. Selamat datang kembali di Isekai Desu buat para otaku dan para wibu yang masih setia. Setelah melihat petualangan Makoto sebelumnya yang memiliki kekuatan yang sangat besar setara dengan Dewi, sekarang kita masuk ke fase baru. Lebih banyak karakter, lebih banyak konflik, dan tentu saja lebih banyak tingkah lucu dan konyol dari karakter yang ada di dalamnya. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak alur cerita dari Tsukimichi Monolith Fantasy. Oni Hutan bermaksud menyerang Makoto dengan rapalan sihir es, tapi Mio langsung menyerap sihir mereka sebelum rapalannya selesai. Jadi ini OP banget sih Mio ya. Di saat bersamaan, Makoto pun membuat sihir yang membuat mereka silau dan mematahkan senjata yang digunakan oleh Oni Hutan ini. Untuk melakukan tindakan pencegahan, Mio pun mengikat Oni Hutan ini agar tidak terjadi pertarungan yang tidak diinginkan. Karena di sini sebenarnya Makoto berniat untuk negosiasi aja ya. Setelah mereka berkenalan, Makoto dan Mio diajak ke desa Oni Hutan guys. Oh iya, nama Oni Hutan ini adalah Aqua dan Eris. Kalau kita dengerin Aqua dan Eris itu seperti nama minuman aja ya. Lalu desa Oni Hutan ini ada penghalangnya ya guys. Jadi orang luar itu nggak bisa masuk ke desa ini. Makoto dan Mio pun bertemu dengan kepala desa bernama Nilgistori. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka adalah ogre, berbeda dengan elf. Mereka tidak menggunakan kekuatan roh untuk mengolah hutan. Mereka hanya menggunakan ilmu pengetahuan mereka. Dengan kata lain, mereka adalah ras yang berbeda meskipun mirip ya guys. Sedangkan anak dari Pak Kades ini bernama Adono. Dia mengatakan bahwa mereka bukan ras yang berbeda dari elf. Dia menegaskan bahwa rasnya ogre hutan adalah nenek moyang dari elf. Meskipun mengganti nama mereka, tetapi tetap saja mereka tidak bisa mengganti kenyataan. Elf adalah ras yang bergantung pada hutan, sedangkan mereka ini tidak tergantung dengan hutan guys. Tapi mereka lebih menciptakan hutan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan mereka sendiri. Di samping itu, si Adono juga menjelaskan bahwa penghalang desa ini adalah penghalang naga. Dan saat ini penghalang ini sedang melemah ya guys. Mereka pun menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud bersembunyi selamanya. Setelah itu Makoto pun mendapatkan banyak pertanyaan oleh Pak Kades. Lalu dia dikenalkan Aqua kepada gurunya. Guru Aqua pun datang dengan tenang lewat tembok. Orang ini bernama Mondo. Karena terlalu lama menyentuh Makoto, Mio pun mulai berasap guys. Jadi ini kan tadi Mio gandengan tangan ya waktu dia mencari bunga ambrosia. Nah ternyata si Mio itu kan menghitung guys. Dia menghitung 31 detik. Nah ini si Mondo berani-beraninya menyentuh Makoto sampai 32 detik. Ini dihitung sama Mio. Otomatis ya Mio pun ngereok. Langsung dia sentil gitu aja. Dan si Mondo pun langsung terlempar. Meskipun cukup babak belur, si Mondo ini malah semakin penasaran dengan Makoto dan Mio guys. Dengan santainya dia pun udut dulu. Setelah itu Makoto memutuskan untuk mengawasi dan memberikan Mio misi pengintaian terhadap Adono dan Mondo, si guru Aqua yang lawak itu ya guys. Meskipun Mio menanggapinya berlebihan ala wibu akut gitu, dia pun menjalankan misinya. Di sini dia malah meratap. Jadi setelah Mio mendapatkan wujud manusia, dia ini sekarang memiliki banyak pikiran, terutama memikirkan Makoto. Intinya dia sekarang bisa bersedih dan sangat ingin bisa berguna untuk Makoto guys. Mio pun kegirangan melakukan tindakan semacam penyadapan terhadap komunikasi telepati Adono. Karena hal itu mirip dengan adegan film spy yang ada di ingatan Makoto. Mio pun menyadari bahwa si Adono memiliki hubungan dengan iblis dan si Mondo telah dirasuki oleh sesuatu. Setelah memahami situasinya, Makoto pun menginstruksikan kepada Mio untuk gantian dengan Tomoe di sub ruang. Karena kita tahu ya guys, kalau Tomoe ini sangat potensial untuk mengatasi masalah konspirasi semacam ini. Di samping itu, Makoto juga ingin memastikan sesuatu. Saat sedang menikmati perjamuan, Makoto melihat sesuatu yang sangat aneh terjadi dengan Adono dan Mondo. Mereka itu di belakang ini ya, di belakang kerumunan.
Si Mondo layaknya orang kesurupan. Dia mengeluarkan semacam monster leech dari tubuhnya yang langsung menyerap Adono. Dan Adono pun langsung kering kayak gini ya guys. Leech itu ternyata tertarik dengan Makoto karena dia bisa menahan miasma dan sihir leech tersebut. Leech pun langsung menyerang Makoto, tapi Makoto mengatakan bahwa dia memiliki ketahanan terhadap sihir yang bisa memberikan efek status. Leech pun kaget karena sihirnya tidak mempan. Tidak hanya itu, Makoto bahkan menyerap sihir leech tersebut. Makoto ini emang aneh, bukannya naif, tapi dia emang low profile. Jadi beneran pengen banget menghindari pertempuran yang tidak perlu. Saat melihat lawannya yang tidak berdaya, Makoto sudah merasa lega. Beneran di luar perkiraan cuaca ya guys. Para kades Oni hutan terkaget-kaget dan tidak mempercayai bahwa Makoto adalah pedagang. Mereka pun bermaksud mengeksekusi Makoto setelah perjamuan. Jadi beneran Makoto ini selalu merasa apes dan dibully dimanapun. Jadi rencana awalnya perjamuan ini cuman buat nipu Makoto ya guys, biar nanti Makoto ini mau dieksekusi gitu. Lalu Tomoe pun datang mencairkan suasana. Dia memanggil Pak Kades Nilgistori karena dia mengingat Kades tersebut pernah bersikeras memohon kepadanya untuk dibuatkan kabut penghalang. Pak Kades pun pangling dan tidak menyangka bahwa Shin sama naga tingkat tinggi memiliki wujud human. Dia pun memerintahkan seluruh penduduk untuk bersujud karena sang naga ini bagaikan dewa pelindung untuk desa mereka. Yang lebih kaget lagi Makoto karena penghalang desa tersebut ternyata buatan Tomoe. Tapi malah ada yang lebih kaget lagi karena saat disuruh bersujud, Tomoe mengatakan bahwa dia adalah bawahan Tuan Muda Makoto. Jelas saja ya, para ogre hutan ini mereka panik karena hampir mengeksekusi tuan dari dewanya ini guys. Di dalam sub ruang, Leech sudah diikat dan sedang dilakukan interogasi. Leech pun menjelaskan bahwa dia merasuki ogre hutan karena ingin mengamati kemampuan mereka. Ceritanya, yang namanya Leech kan emang gila banget sama ilmu pengetahuan ya guys. Sedangkan tujuan Leech itu belajar keras hingga menjadi abadi karena ingin menjadi Grand. Menurut sudut pandang Leech ini, Grand adalah human tingkat tinggi, sosok yang melampaui human dalam segala hal. Karena penasaran, Leech pun bertanya mengenai sihir yang digunakan untuk mengalahkannya. Karena hal itu nyaris mustahil dilakukan oleh seorang human. Semacam ibarat membeli satu koin tembaga menggunakan 100 koin emas, yang artinya membutuhkan mana yang sangat besar. Makoto pun menjawab dengan santainya, karena dia tidak bisa melakukan sebaik anak buahnya. Tapi Leech semakin tidak percaya karena tidak mungkin Makoto adalah jelmaan dari roh ataupun dewa. Makoto pun langsung paham dan memuji Leech ini bahwa Leech memahami banyak hal tentang sihir. Makoto pun berkata ingin belajar tentang sihir. Apabila Leech punya buku sihir, maka Makoto ingin membelinya. Jadi ini si Makoto bener-bener kayak ngelawak ya guys. Di sini sebenarnya memang karena Makoto polos. Tomoe dan Mio pun tertawa, sedangkan si Leech menganggap Makoto meledeknya karena ingin mengetahui semua sihir si Leech ini. Karena Makoto yang memiliki sihir sangat luar biasa mengatakan hanya memiliki buku sihir satu lembar kertas yang ditulis oleh Emma saja. Jelas saja hal ini membuat Makoto membunuh Leech dengan kata-katanya. Tomoe menyarankan agar Makoto menyimpan Leech ini jika ingin belajar sihir karena seekor Leech bagaikan buku berjalan. Selain itu, Tomoe juga menyadari alasan Leech ingin menjadi Grand karena ingin mengetahui dunia lain yang tidak diciptakan oleh sang dewi. Dia ingin bisa berpindah ke dunia yang dia inginkan. Makoto pun merasa hal itu seirama dengan keinginannya untuk kembali ke dunia asal dan menjelajahi dunia ini untuk menemukan jejak dari orang tuanya yang pernah melintasi dunia yang berbeda. Tapi Tomoe membantah pernyataan tersebut guys. Menurut Tomoe mereka salah sangka. Grand bukanlah manusia yang teramat sakti hingga dapat berpindah dunia, tetapi Grand adalah mereka yang pernah melewati celah antara dua dunia dan kembali lagi. Karena Tomoe pernah menyaksikan kejadian itu di masa lampau guys. Ada mereka yang masuk celah dan kembali lagi, ada pula yang menetap dan tidak mau kembali. Agar menjadi buku berjalannya Makoto, Tomoe menyarankan Leech untuk membuat kontrak dengan Makoto. Lalu kontrak pun dilakukan dengan nilai 100:0. Padahal Makoto sudah sengaja menahan mananya dengan full set drop near ya guys. Lalu di luar perkiraan cuaca, si Leech ini menjadi orang teramat seksi ya guys karena kembali ke tubuh sebelum menjadi tulang. Kita semua tahu bahwa di dunia isekai ini mereka itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng karena si Dewi memang obsesi banget dengan ketampanan. Dia pun mengatakan dengan penuh ketenangan pernyataan terima kasih karena bersedia menerimanya sebagai bawahan. Di sisi lain, di dalam kota ilusi, para human petualang Krojo ini sedang menjadi tamu para orc dan Tomoe kecil guys.
Meskipun mereka sudah diberi makan dan juga diberi tempat menginap yang nyaman, mereka tetap saja mengeluh dan merendahkan para penghuni kota ilusi. Mereka merasa direndahkan karena diberi makan oleh babi ternak. Selain itu, mereka juga mengincar harta dan ingin mencurinya dari gudang yang sempat mereka lihat berisi banyak barang berharga. Jadi kesimpulannya kalau menurut Aqua, mereka ini puncuroco ya guys, alias pencuri dan keroco. Atau kalian masih berpikir si gadis rambut kuning ini akan menjadi heroinnya Makoto? Atau malah gadis ini mirip mantan kalian? Karena dia selalu muncul sejak awal. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya guys, sekedar informasi, gudang penyimpanan ini adalah tempat pembuangan barang bekas dan produk gagal ya guys, termasuk drop near dan eks pemakaian Makoto. Jika di dunia human, cincin bermana super tinggi semacam ini jelas saja sangat berharga. Tetapi cincin ini juga sangat berbahaya karena mana yang sudah penuh, jika salah penggunaan maka akan meledak. Di dalam super ruang, setelah selesai melakukan ritual kontrak, Leech dan Makoto, tiba-tiba Tomoe pun tumbang. Dan terlihat kilatan ledakan yang sangat besar, hingga Tomoe si naga kelas tinggi pun bersimbah darah. Kira-kira apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, kita simak ceritanya sampai habis ya. Mio segera menghentikan pendarahan Tomoe, sedangkan Makoto dan Leech menuju sumber ledakan. Terlihat sebuah gunung besar, berlubang hingga nyaris rata tanah. Karena baru mendapatkan tubuh, si Leech ini kesulitan berlari. Dia pun memutuskan untuk membantu dengan cara menggunakan sihir penyembuh dari jarak jauh. Pandangan Makoto terhadap undead pun langsung hancur karena melihat fenomena kemampuan Leech yang bisa melakukan sihir penyembuhan. Di lokasi kejadian, Makoto menemukan banyak warganya yang tumbang, mulai dari orc dan Tomoe kecil. Bahkan LK yang bernama Hakuto tak dapat menggunakan regenerasi super ala ras LK. Makoto pun memiliki romantisme dengan kematian, dia sangat sensitif. Di sini Makoto jadi menemukan sihir baru, sekarang dia bisa menggunakan sihir penyembuh. Si gadis kecil orc pun menangis karena orc Hayato yang pernah dia selamatkan dulu saat menebang pohon, sekarang dia menjadi korban jiwa. Di pusat sumber ledakan, Makoto melihat kabut ingatan dan merasakan keberadaan petualang Krojo tadi guys. Ledakan besar tadi menyebabkan pintu ilusi terhubung dengan kota Shiege dan berantakan, belum menutup sepenuhnya. Ada hal yang di luar perkiraan cuaca di sini. Makoto bisa melihat ingatan petualang Kroco berambut pirang tadi. Makoto menyadari bahwa dia dimanfaatkan wanita itu dari awal ketika Makoto berada di distrik lampu merah, hingga Makoto diikuti di hutan kebun ambrosia. Selain itu, Makoto melihat hal menyakitkan betapa kejamnya para Punchurocho ini menyiksa dan semena-mena terhadap warga Makoto di kota ilusi guys. Makoto pun kesakitan, kena mental dan sangat marah. Si Punchurocho berambut pirang ini meskipun babak belur, dia masih mengkhawatirkan barang curiannya. Tak lama, kabut pun menyelimuti area itu. Tanpa sadar, Makoto bisa menggunakan kekuatan Tomoe. Makoto pun datang dengan emosi yang dalam. Bukan meminta maaf, si Punchurocho ini malah menghina Makoto betapa menjijikannya wajahnya. Jadi udah terbiasa Makoto dengan hal seperti ini ya guys. Dan Makoto pun sangat marah. Dia juga bertanya, kenapa ras tengah manusia harus memberikan keramahan pada human yang serakah dan barbar. Makoto pun mengatakan, berkat dinding yang dibuat Tomoe kecil dan Clay Ageis, petualang Kroco ini selamat. Bukannya berterima kasih, tahu diri. Kaum human di anime ini memang sombong banget. Saat ini Makoto beneran pertama kalinya mengerikan gini ya guys. Dia bahkan mengatakan bahwa kali ini dia merasakan dari lubuk hatinya seharusnya meniadakan mereka sebelumnya. Ini adalah pertama kali Makoto sungguh-sungguh ingin meniadakan orang ya guys. Si Punchurocho mengancam Makoto yang seorang pedagang tidak mungkin bisa melawan petualang sepertinya, yang dimana dia sekarang level 96. Makoto pun mengeluarkan bilah pisau milik orc Hayato yang ditiadakan oleh si Punchuro ini guys. Si gadis Punchurocho pun menyerang. Jelas sama sekali tidak mempan dan terpental. Kebadasan Makoto pun dimulai. Dia langsung menebas tangan si gadis ini. Makoto mengatakan segala penyesalannya karena membuat warganya terluka. Si pirang pun mulai memohon ampunan. Dan karena selalu berbunyi, Makoto pun menghentikan suaranya dengan memasukkan bilah di leher gadis itu. Kita tahu ya guys, kalau Makoto tidak bisa bahasa human, jadi saat mendengar bahasa mereka merasa aneh. Ini adalah pertama kali Makoto meniadakan seseorang menggunakan tangannya sendiri. Setelah itu pukulan mental pun datang. Makoto merasakan kesedihan yang bercampur dan menyadari bahwa kematian di dunianya dulu adalah hal yang sangat menyedihkan. Di sub ruang, layatan pun dilakukan.
Meskipun jasad korban tak tersisa, mereka tetap melakukan upacara pemakaman. Para penduduk pun mereka berkabung. Di sini Makoto pun berpura-pura sedang baik-baik saja, dibalik kemelut perasaannya. Makoto merasa masih terlalu naif karena tidak mengetahui hal apapun mengenai dunia ini, terutama tentang human. Di rumah aula, Tomoe masih dalam perawatan. Karena dia berbagi kesadaran dengan Tomoe kecil, dia pun merasakan sakitnya tubuh klon hancur hingga tak tersisa. Di samping itu, Makoto telah menemukan nama yang cocok untuk Lich, yaitu Shiki, yang berarti akal sehat atau pengetahuan. Karena Lich mengerti banyak hal soal sihir dan ilmu pengetahuan. Di sini Makoto penasaran dan bertanya pada Tomoe. Ketika di lokasi ledakan, dia melihat ingatan petualang Punchurocho. Sedangkan kekuatan yang bisa melakukan itu seharusnya adalah kekuatan milik Tomoe. Makoto pun berpikir, apakah setelah melakukan kontrak dia bisa menjadi sesuatu yang baru, semacam monster laba-laba, naga dan undead menjadi satu. Jadi bayangan Makoto ini dia bisa menjadi makhluk yang baru lagi gitu ya guys. Ternyata konsepnya bukan gitu. Setelah melakukan kontrak penaklukan, bawahan tidak mungkin untuk mempengaruhi tuannya. Karena itu bisa membuat mereka menjadi setara. Jadi Makoto tidak berubah sama sekali, tetapi seiring berkembangnya hubungan mereka, maka Makoto dapat menggunakan kemampuan bawahannya. Dan kalau Makoto mau, dia bisa menggunakan kekuatan bawahannya kapanpun, asalkan dia bisa membiasakan diri dengan kekuatan tersebut. Makoto menemui beberapa perwakilan ras. Dia menyampaikan niatnya untuk membuat divisi khusus dan rencana pembangunan ulang kota ilusi. Beberapa pasukan Lizardman ditugaskan untuk patroli dan menjaga keamanan. Lalu Orc akan membangun dinding pelindung dan Alke akan menyamar sebagai petualang yang menetap di kota ilusi itu. Sekaligus bermanfaat sebagai pengumpul informasi. Jadi rencana pembangunan kota ilusi kali ini lebih komprehensif lagi. Lalu ras Elder Dwarf memutuskan untuk menyusun ulang strategi gudang penyimpanannya. Dan pembuangan material akan langsung dilenyapkan. Selain itu mereka akan merancang semacam sistem pemadam kebakaran dan dinding penyerap guncangan. Ini keren banget ya guys. Karena senjata buatan dwarf sangat berharga untuk petualang, Makoto pun menginstruksikan untuk segera menyiapkan produk untuk dijual di toko Shiege. Saat ini Makoto menemui Patrick Rembrandt. Mereka membahas rencana pendirian toko di kota bebas dan netral. Kota itu dipenuhi dengan akademi dan pendidikan. Saat Makoto melihat peta, dia pun kaget karena ternyata petanya sangat mirip dengan Kepulauan Jepang. Kalian juga pasti tidak asing dengan bentuk semacam ini ya. Makoto pun bersemangat membuka toko di tempat yang tanpa campur tangan kerajaan. Dan dia bersedia berangkat secepatnya karena persiapan toko di Shiege sudah dipasrahkan kepada pengikutnya. Patrick pun bermaksud segera menulis surat rekomendasi untuk Makoto. Karena kebaikan hati mereka, Makoto bermaksud terbuka dan tidak menyembunyikan lagi sesuatu dari mereka. Jadi sekarang dia memberitahu wajah asli dari Kozonoha alias Makoto. Tapi Rembrandt pun tidak terkejut dengan wajah Makoto karena dia pernah mengalami bersama orang dengan wajah yang lebih mengerikan, yaitu istri dan anaknya sewaktu terkena kutukan. Jadi di sini Makoto pun tersinggung sebenarnya guys, karena dia dibandingkan dengan orang yang kena kutukan. Buat kamu yang nggak mau kena kutukan, bantu kami dengan subscribe guys, biar kami nggak khawatir. Begitu juga kepercayaan Rembrandt terhadap Makoto tidak perlu dikhawatirkan, katanya. Di kediaman di dalam sub ruang, mereka pun menyusun rencana soal misi Makoto mendirikan toko di kota pelajar. Untuk menemani misinya di sana, Shiki lah yang pergi bersama Makoto. Meskipun sempat terjadi iri dengki karena Shiki adalah mantan peneliti human, dia akan sangat sesuai dengan misi ini guys. Akhirnya mereka pun setuju. Misi besar Makoto lainnya di kota pelajar selain mendirikan toko adalah mempelajari tentang manusia dan dewi. Hal itu disebabkan oleh ingatan Punchurocho si rambut pirang yang dia eksekusi itu ya guys. Selain itu Makoto juga semakin penasaran dengan banyak hal, yaitu tentang penyihir, tentang ras iblis, tentang Grand, yang mana hal itu membawanya kepada misi utama, yaitu menemukan jejak orang tuanya. Sebagai hadiah perpisahan, Makoto memberikan rekaman teknik berpedang Iai kepada Tomoe dan memberikan rekaman tentang senjata api berbasis fantasi pada Mio. Mereka pun senang sekali. Hal ini akan menjadi alur yang sangat penting di kemudian hari ya guys. Dengan hal itu pun akhirnya mereka berdua membiarkan Makoto pergi bersama Shiki ke kota pelajar. Di samping itu, selama misi awal Makoto di kota pelajar, Tomoe akan menambah penduduk baru, yaitu Oni Hutan. Sedangkan Mio akan mengawasi pembangunan kota ilusi. Makoto pun berangkat layaknya pengembara bersama Shiki.
Mereka berpamitan dengan orang-orang terdekatnya. Umumnya di dunia isekai ini untuk jelajah antar kota mereka menggunakan teknologi sihir berbasis teleportasi ya guys. Makoto bersiap untuk merasakan permulaan baru, tapi benar-benar di luar perkiraan cuaca. Suasana hatinya akan berubah seketika karena tiba-tiba dia ditemukan oleh Dewi karena teleportasi yang dia gunakan. Dan tiba-tiba dia berada di antah berantah guys. Tidak hanya itu, seorang pembawa pedang besar pun langsung menyerangnya tanpa Makoto sempat berpikir. Lalu jari Makoto pun tertebas oleh orang ini. Mereka adalah Sophia Bulga, petualang terkuat sebelum ada Tomoe dan Mio. Dan satu lagi ini adalah Mitsurugi. Dia adalah naga kelas atas yang bernama Lancer. Jadi si Lancer ini sekarang menggunakan nama Mitsurugi gitu maksudnya ya. Kali ini Makoto tiba-tiba berurusan dengan musuh yang tidak kaleng-kaleng guys. Ini kenapa Makoto bisa selalu kena sial begini ya guys? Buat kamu yang gak mau sial jangan lupa like dulu video ini. Saat melihat tampang tampang Makoto maksudnya, dua orang ini pun langsung mengira bahwa dia adalah makhluk ajin atau setengah manusia. Karena bener-bener Makoto itu jelek banget menurut mereka. Mereka pun kebingungan kenapa Dewi memilih dia. By the way, prasangka ini jelaslah total ya guys. Karena mereka melihat cahaya yang datang, yang jelas itu adalah milik Dewi. Sedangkan hubungan Makoto dengan sang Dewi kalian tahu sendirilah ya. Makoto pun malah justru baru menyadari bahwa yang mengirimnya ke sini adalah si Dewi penggemar Bisonen itu ya guys. Kira-kira kenapa ya? Apa alasan Dewi ini menculik Makoto ke sini? Apakah untuk eksekusi? Baiklah kita temukan jawabannya. Kalian jangan kemana-mana, tetap simak videonya sampai habis ya. Gadis bernama Sophia ini langsung menyerang Makoto saat Makoto sedang menghubungi Tomoe, Mio, dan Shiki. Karena sebenarnya dia tidak tahu apapun yang terjadi di sana. Karena masih bingung dengan keadaan, Makoto pun hanya bisa menghindar. Lukanya pun lebih parah dari dugaan. Dia hanya bisa mengikatnya dengan tali busur. Sophia pun mengira bahwa Makoto adalah bukan setengah manusia, tetapi chimera berbasis human. Hal seperti ini selalu memukul Makoto ya, tapi dia sudah terbiasa. Makoto penasaran kenapa diserang tiba-tiba, padahal Makoto merasa tidak pernah berselisih dengan mereka. Sophia pun menjawab pertanyaan Makoto bahwa Sophia dan Mitsurugi bukanlah memihak manusia tetapi memihak kubu iblis. Sedangkan Makoto datang dari teleportasi kiriman Dewi yang membuat mereka mengira Makoto adalah bala bantuan pembela human yang dikirimkan oleh sang Dewi. Dengan kata lain, Makoto adalah musuh mereka. Makoto pun tidak mengerti karena terlalu mendadak. Dia pun langsung men-scan area menggunakan kai kubahnya dan baru sadar bahwa dia ini sedang berada di tengah-tengah peperangan antara ras human dan ras iblis. Makoto pun bermaksud menjaga jarak dan mengulur waktu terlebih dahulu. Dia langsung masuk ke mode merah alias mode tempur. Sembari menyerang dengan berit api, dia pun berusaha bersembunyi karena saat ini Makoto merasa dalam situasi berbahaya dan belum memiliki tujuan apapun untuk melawan. Dia ini tipe orang yang tidak suka mengeluarkan kekuatannya cuma-cuma ya guys. Sophia pun menyadari bahwa Makoto lebih hebat dari dugaan mereka. Padahal awalnya dia mau diselesaikan dengan cepat. Makoto dikurung menggunakan banyak pedang seperti ini dan Sophia selalu mengejarnya. Makoto masih sangat penasaran siapa sebenarnya mereka ini. Sihir penghalang Makoto pun dengan mudah ditepis oleh Sophia dan Makoto terpental. Karena merasa kekuatan dasar Makoto aneh dan terlalu baik, maka Sophia pun menggunakan item penghapusan berkah Dewi. Karena dia kira kemampuan Makoto didapatkan dari berkah Dewi. Jelas saja Makoto hanya bengong setelah melihat itu. Cincin item itu hancur. Dikira Sophia, Makoto sekarang sudah melemah dan bersiap untuk tiada. Tapi Makoto mengatakan, yang benar saja, aku tidak mendapatkan berkah apapun dari Dewi itu. Karena Makoto menggunakan bahasa non-human, si Mitsurugi ini pun mentranslatekannya dan menanggapi, padahal kamu turun ke medan perang dengan cahaya emas milik Dewi. Hal ini juga yang ingin diketahui oleh Makoto jawabannya. Intinya Makoto bersikeras tidak punya alasan untuk melawan mereka. Dan akhirnya mereka pun berkenalan karena mengira salah satu dari mereka akan meninggal. Mitsurugi mengenalkan Sophia. Dia adalah wanita terkenal yang memiliki julukan sebagai pembunuh naga. Sedangkan Mitsurugi sendiri dia adalah naga lancer kelas tinggi. Makoto baru menyadari bahwa mereka adalah petualang terkuat sedunia isekai. Hal ini sempat diceritakan di kota Zetsuya. Lalu Makoto pun memperkenalkan diri sebagai Kuzunoha Makoto. Aku cuman pedagang biasa.
Kalau kamu pedagang biasa, maka kami adalah petualang biasa yang memihak iblis, dan kamilah yang akan meniadakanmu, balas Sophia. Makoto mulai jengkel karena mereka tidak mau mendengarkan Makoto dan tidak mempercayai bahwa dia tidak mendapatkan berkah apapun dari Dewi. Di sini Makoto mulai melepas beberapa cincinnya dan wush, lalu mana Makoto dilepaskan dan meluap-luap. Bagaikan raja iblis, semua hal yang ada di sekitarnya pun langsung terpental. Meski dalam pekatnya kabut, Makoto dengan mudah menemukan lokasi musuhnya menggunakan kai pencari. Dia pun langsung menggunakan panahnya yang pasti mengenai sasaran. Sophia dan Lancer pun kesulitan menerima serangan Makoto. Lancer pun menggunakan kekuatan pedang yang ada pada Sophia. Dengan percaya diri, dia menahan serangan panah air Makoto karena si Lancer ini sebenarnya adalah naga air. Tetapi sama seperti yang terjadi pada scene dulu, sihir air Makoto lebih kuat dari kemampuan Lancer dan pertemuan sihir air pun menjadi beku. Di saat yang sama Sophia dengan percaya diri menebas Makoto. Jadi ini pertarungan 2 lawan 1 yang tidak seimbang. Pedang yang digunakan Sophia diketahui adalah pedang terkuat yang ada di dunia isekai ini, yang mana bisa dikatakan pedang ini adalah salah satu nyawa dari naga Lancer itu sendiri. Karena sudah tidak sempat menghindar, Makoto pun bermaksud menahan serangan pedang Sophia dengan uncin atau senjata baru buatan Elder Dwarf-nya. Benar-benar di luar perkiraan cuaca, belati kecil ini bisa mematahkan pedang naga Sophia. Mereka pun terkejut karena hal itu. Karena dianggap terlalu berbahaya, Makoto pun langsung didekap di susu pembasmi naga ini. Karena si Sophia bisa teleport menggunakan pedang, dia pun mengirimkan Makoto ke langit agar bisa KO dari ketinggian yang sudah dipenuhi oleh pedang-pedang tajam ini. Selagi Sophia dan Lancer sudah yakin Makoto akan KO, yang terjadi malah hujan api dari langit. Api itu disebabkan dari serangan Makoto mengcounter ribuan pedang milik Lancer. Karena Makoto mulai marah, dia pun memberikan hadiah kepada Sophia dan Lancer dengan panah sihir air yang dipasang cincin Draupnir miliknya. Dan boom, hukuman langit terlihat dari medan perang. Anak panah raksasa jatuh dari langit. Bekas serangan itu pun meninggalkan jejak yang teramat besar, setara berapa gunung, dan menjadi sebuah danau. Para pasukan yang di sekitarnya pun seketika membeku dan perang pun berakhir tanpa Makoto sadari di mana sebenarnya dia tidak mengetahui apapun tentang perang itu. Ibarat mendadak menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dan tidak dikenali oleh siapapun ya guys. Di sisi lain, Sophia dan Lancer babak belur mengambang di danau buatan Makoto. Lancer kehilangan satu nyawanya dan satu kakinya. Sophia sekarang kehilangan seluruh armor dan senjatanya. Setelah perang itu selesai, rumor tentang hukuman langit pun menjadi legenda di dunia isekai itu guys. Yaitu si penyihir berjubah merah memberikan hukuman langit. Padahal kita tahu sebenarnya itu Makoto ya. Di dalam sub ruang, Makoto terbangun di ranjangnya bersama 2 cewek wibu ini. Dan lukanya sudah sembuh total. Kemudian dia pun membicarakan hal yang sudah terjadi bersama Mio, Tomoe, dan Shiki. Mereka pun baru mengetahui bahwa Mitsurugi alias Lancer belum meninggal. Mereka baru menarik kesimpulan bahwa Makoto dipaksa untuk berperang melawan pasukan iblis oleh sang dewi. Sedangkan Makoto sendiri merasa bahwa dia sangat perlu untuk melatih kemampuannya dan mengontrol jumlah mana yang digunakan. Makoto juga kepikiran soal ulah dewi. Jadi dia menginginkan keberadaan Mio dan Tomoe jangan sampai terdeteksi oleh dewi itu. Karena mungkin Shiki sudah diketahui oleh Dewi, maka Makoto akan bepergian dengan Shiki. Sekarang Tomoe memperkenalkan cloningnya yang baru. Dia tercipta dari mana Makoto yang ada di salah satu cincin Draupnirnya. Dengan kata lain, ini adalah anak sihir Makoto bersama Tomoe ya guys. Dan Makoto pun menamainya dengan Komoe. Di saat yang sama para oni hutan pun sedang berlatih. Dan mereka sangat kegirangan menemukan buah beracun baru yang bernama banana. Makoto pun terkejut, Tomoe dan Mio berhasil menjinakkan mereka lalu menjadi warga sub ruang. Di sisi lain, Makoto juga berhasil mengembangkan peradaban. Kota ilusi telah dibuka kembali dan berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan toko di kota Shiege yang diurus Mio pun sangat menarik perhatian. Lalu berjalan dengan sangat baik. Bahkan mereka menggunakan teknik marketing untuk menarik pelanggan dan menjual produk mereka. Oni hutan ini, si Aqua dan Iris melakukan tugasnya dengan sangat sigap. Sebenarnya mereka sangat bersemangat karena mereka tidak mau dikirim kembali ke camp latihan.
Lalu Rembrandt yang mengawasi suasana toko baru Makoto pun menyadari banyak hal aneh di sini, tetapi dia sangat baik hati terhadap Makoto. Lalu dia pun turut bersyukur atas kesuksesan Makoto. Selain itu, Tomoe dan ajudannya, si Lime ini juga berpartisipasi dengan kegiatan intelijennya untuk memancing perhatian para petualang. Setelah semuanya mereda, Makoto pun memikirkan banyak hal, termasuk bahwa ternyata ada dua orang pahlawan dari dunia yang sama dengannya. Apakah pertemuan mereka akan segera terjadi atau masih lama? Selain itu, dia juga teringat kembali hal-hal yang telah terjadi dimulai sejak pertemuannya dengan si babi beraroma harum ini guys, Emma atau karakter waifu favoritmu ya. Dan banyak hal lain yang membuatnya bersyukur. Baiklah, jadi mungkin itulah petualangan Makoto di season 1. Sekarang dia sudah membangun dua peradaban ya guys, di Subruang dan Kota Ilusi. Selain itu, sekarang Makoto adalah pemimpin dari banyak ras setengah manusia, dengan Oni Hutan adalah anggota terakhir yang bergabung. Untuk season 2 kita sudah disepil soal dua pahlawan utusan Dewi yang berasal dari dunia yang sama dengan Makoto. Kesimpulannya, kapasitas mana Makoto selalu meningkat, bahkan saat ini diinformasikan oleh Tomoe sudah pada level dewa. Hanya dia belum bisa mengontrolnya saja. Apakah hal ini akan membuat Makoto mampu melawan Dewi ke depannya? Atau malah Makoto dan Dewi akan berbaikan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Apabila kalian menyukai video semacam ini, pastikan kalian sudah subscribe biar tidak ketinggalan update terbaru dari Isekai Desu. Share video ini ke teman bibu kalian, tetap jaga kesehatan dan hemat tisu untuk kelestarian masa depan. Mindas MP dan editor Bang Zi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato.